Badi wa ali baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadzina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu sebagian maksiat-maksiatnya mata. Wa yakhrumu, dan hukumnya haram alaihima, kepada laki-laki maupun perempuan. Berarti yang kok di sini kok diterangkan haram, berarti kalau dikerjakan itu dosa. Nah, itu ya. Nah, kalau kok di situ dikatakan wajib, berarti kalau kita tidak kerjakan dosa. Nah, jadi hukum itu begitu. Kalau dalam usul fikih hukum itu ada 9. Cuman yang pokok perlu kita ketahui itu taruhlah 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu. Jadi kalau haram itu berarti kita kalau mengerjakan itu dosa, dihukumi dosa. Itu kalau hukum haram. Nah ini untuk laki-laki dan perempuan, ayat rijalu artinya laki-laki, wal mar'atu dan perempuan, haram mengerjakan apa? Apa kasfus sawata, ini membuka 2 kejelekan. Su itu artinya jelek, sawata ini berarti 2 kejelekan. Maksudnya 2 kejelekan ini apa sih Pak? Ayat al-kubulu artinya kubul, yang untuk apa? Yang depan, yang untuk kencing. Duburu, dan dubur bagian belakang yang untuk pembuangan. Nah itu ya. Nah itu makanya katanya namanya sawata ini. 2 jelek atau kejelekan 2. Orang cantik pun kayak apa, kayak bidadari lah ya kan. Ya cuman kalau umpama itu ndak tek sehelai pun pakaian sampai yang dua-duanya itu nampak, itu ya jadi jelek macam kambing. Nah, seorang perempuan tuh kelihatan cantik itu kalau kok dengan suaminya lo kalau ya maksudnya itu apa ya, itu ya kalau ada yang dibuka, ada yang ditutup. Ya kalau los-losan gitu ya kambing lewat, sapi lewat, ya begitu Pak. Itu. Nah, itu pun yang dimaksud di sini yaitu yang 2 itu, yaitu kubul dan dubur. Kubul itu artinya yang untuk kencing itu, laki-laki ya entah macam mana seperti itu bentuknya. Nah, ya kan. Kalau tempatnya tahu saya, tapi namanya kalau bahasa Arab kubul Pak. Kalau bahasa sini entah apa nggak tahu. Tanya pengirul. Yang belakang namanya dubur kalau bahasa Arab. Ya, kalau bahasa sini entah apa nggak tahu lah. Macam-macam mengirul ya, macam-macam orang nyebut. Ada yang mengatakan arit, kok arit apa tuh? Kurit. Nah ya itulah kata. Repet gitu loh pokoknya kalau orang sini nyebut. Ya pokoknya itu yang dubur namanya, yang untuk pembuangan kotoran. Nah maksudnya dalam hukum ini, ya kan, membuka itu, nah, itu hukumnya kan haram gitu loh Pak Lupi ya. Buka itu tuh kalau perlu kalau nggak perlu tiba-tiba di jalan buka ya malah anak-anak pada lari, wah serem katanya gitu. Kok nggak sama dengan aku kata anak-anak ya kan. Aku nah itu ya kalau pas gelap mas kedua, kalau pas terang ya kan semak. Oh maksudnya gelap tuh semak, tapi entah nggak tahu saya itu. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani dulu kita rindamin ya rabbal alamin. Lah kan sudah diajari Mas Kedor. Kemarin waktu ngaji kita Fathul Qorib kan 40 hari sekali itu sunahnya dicukur biar nggak gelap, biar ada kolam ya. Itu sunahnya 40 hari sekali. Nah, itu kan sudah kemarin diterangkan. Masa lupa?
Ojo kok jarno wae kakean kutu nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulum fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi apapun keadaannya usahakan yang depan dan yang belakang itu ditutup gitu loh. Jangan kok ibaratnya terus buasing wae dadi aturane kan itu. Fil khalwati di dalam tempat gelap, di dalam tempat sepi. Wali dari hajatin dan karena kecuali tanpa hajat, illali halili kecuali untuk yang halal baginya. Kenyataannya andaikan kok seorang perempuan yamin zaujin untuk suaminya, wasayidin ataupun untuk tuannya. Kamu kok laki-laki ya karena kamu untuk laki-laki ya untuk istrinya, jangan begitu. Jadi kalau kok tidak perlunya ya tidak usah. Istrinya lagi masak Pak Lupi ya nanti buka pula, tengok deh lucu nanti malah. Apa begitu? Lempar cabai. Enak kalau dilempar cabai, dilempar sutil pakai air panas itu, pakai minyak panas. Hi, apa sih mas? Kan gitu katanya. Entah sini abang apa mas tidak tahu. Nah, pokoknya kalau kok di tempat kiranya pas tidak perlu, jangan dibuka-buka, basin buka. Itu intinya begitu. Baik yang belakang maupun yang depan. Nah, itu. Iya, tiba-tiba entah macam mana, ya kan? Ada mertuanya. Tiba-tiba yang belakang dibuka. Ya. Tengok Pak ini terberding gitu kan, nah sudah. Diminta lagi nanti anaknya. Tidak boleh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Amali hajatin, adapun karena ada hajat, ya kan? Kalau tidak diterangkan tidak boleh pula, terpalu tidak mau nyuntik pula, ya tambah repot nanti, ya kan? Amali hajatin, adapun karena ada hajat, faya juzu maka diperbolehkan apakah suma membuka keduanya fiha di dalam tempat yang sepi. Nanti tidak diterangkan, wah tadi ngaji itu buka itu haram, mising barang nggak dibuka pula, ya kan itu, ya malah repot nanti. Nguyuh ya kencing ya macam itu tidak dibuka, ya mas, campur sama nih sama itu. Duh iki apa lah mas, teh ambune ngene, nah aku dek bengi ngaji, aku tuh tadi malam ngaji haram buka itu, jadi kencing ya pakai itu lah, itu bukan begitu. Ya kalau ada hajat ya diperbolehkan membukanya. Apa yang sengaja dek bunyi oleh haram buka itu dek, maka tak buka, iseng ya tak buka, nguyuh tak buka, wah sudah repot salah paham malah ya kan. Kalau ada hajat ya boleh dibuka. Kalau al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Walau adana dan andekan kok dekat apa al-ghurdu keinginan, kata beriti seperti supaya dingin, panas nian ya kan, sumuk hewane Pak Lupi ya kan, wah nak dikipasi ini buka dulu umpama ya boleh, cuman ya di kamar dewean dikunci, jangan tidak dikunci ya, sudah dibuka dikipasin ya kan. Tiba-tiba anaknya masuk agak lucu nih, serem pak. Nah itu watisalu dan juga mandi, wasianatu saubi dan juga memakai pakaian min adnasi, mencuci pakaian minal adnasi, membersihkan pakaian minal adnasi dari kotoran, wal gibari dan juga debu ingdal kanasi, ketika di kamar indah kanasi baiti di dalam kamarnya rumah, jangan kok di depan pintu rumah Pak Lupi ya, di dalam kamar rumah. Nah itu ya, nanti kalau kok di ingdal baiti di rumah gitu ya, di ruang tamu gitu pula dibuka dikipasi, nah itu sudah dibuka dikipasi ya kan, kangkur datang, assalamualaikum, pintunya udah ditutup lah Pak Lupi lagi buka itu dikipasi, nanti takut marah. Kenapa Pak gitu. Kalau mau saking pada lucunya kok beda, terus dilus-lus pula lah tambah repot lagi. Enggak karu-karuan malah. Enggak boleh ya, kecuali ada hajat. Kok enggak ada hajat, enggak ada helin, enggak panas, enggak apa.
Terus ya harus tempatnya tuh yang tertutup, contoh di kamar rumah. Waktu demikian juga ya justru diperbolehkan apakah subuhuma membuka baik ibaratnya yang bagian depan maupun belakang tadi fi halatil jima'i ketika berhubungan suami istri. Ayo Mas Gendon, boleh dibuka kalau berhubungan suami istri. Mau coba kan kantor. Ayo adik, ya kakak lu masih gogo, jangan begitu, bukalah, tidak apa-apa ya. Masih pas agak tidak dengar wae. Kalau mau alif rahimahullah nafa niku univitarina amin ya rabbal alamin. Dibukalah Bang Irul, tidak apa-apa ya. Nanti tidak dibuka repot. Nah itu ya, jadi kalau pas suami istri mau berhubungan sama istri itu diperbolehkan wakada ya justru tasfuma fi halatil jima'i, itu ya. Jangan kok pas sudah tadi malam ngaji dek nggak boleh buka itu, nah nanti istrinya protes, nah, terus piye ini Mas, gimana caranya kalau nggak boleh dibuka. Jangan salah paham, kalau pas suami istri diperbolehkan. Khilafan berbeda li Rasidi menurut Imam Ar-Rasidi. Wa dhahirul ibarati, dan adapun fakta daripada ibaratul musannif, fakta daripada gambaran daripada Kiai Musonef, ana auratal mar'ati, sesungguhnya auratnya perempuan fil khalwati, di dalam tempat sepi itu as-sawatani, dua itu tadi kubul dan dubur tadi, fakot maka saja ya. Jadi seorang perempuan menurut Kiai Musonef itu asli daripada auratnya seorang perempuan itu cuman alat kelaminnya dan juga alat pembuangannya saja di tempat sepi loh ya. Karijal, demikian juga seperti seorang laki-laki. Walaysa kadzalika, namun menurut Ar-Rasidi itu bukan demikian. Bal auratul mar'ati, tetapi auratnya seorang perempuan al-qurratu yang merdeka, karena adanya perempuan tadi, au amatan, ataupun adanya itu hamba sahaya fil khalwati, di tempat sepi, itu anggota badannya baina surrati, antara pusat werubati dan juga lututnya. Jadi yang soheh seorang perempuan ketika sendirian di tempat sepi di kamar yang tertutup, itu yang soheh auratnya itu antara lutut dengan pusat. Walaupun toh tadi menurut Kiai Musonef itu cuman alat kelamin dan juga tempat pembuangan kubul dan dubur tadi. Cuman yang soheh itu auratnya perempuan ketika sendirian di dalam kamar itu antara pusat dan lutut, itu sendirian di dalam kamar. Jangan sampai salah paham Bang Irul. Sumaklam, maka lalu ketahuilah, nanti terus ibaratnya, wah tadi apa kok kata Pak Muin tadi ngaji kalau dalam kamar tuh apa deh, boleh, yang penting itu dan belakang udah nampak, terus pakai kolor, kulu, kilir, jangan Bang Irul ya. Antara pusat sama lutut kalau sendirian. Kalau ada suaminya ya terserah suaminya. Nak suruh kasih pakaian macam artis itu ya terserah lah, itu kan. Pakaian yang belum jadi itu loh. Pakaian yang belum jadi atau ngirit bahan. Tapi kalau dengan suaminya boleh, itu malah dianjurkan. Nah, itu ya. Yang penting yang sawatani tadi jangan dipamer-pamerkan. Nah, itu ya kan. Kalau lagi dicungkur Pak Lutfi mau dipamerkan sama istrinya, dia gede, walaupun itu toh boleh, tapi itu tidak baik. Nah, ya, tetapi tetap boleh kemarin ya. Hukumnya tetap makruh, walaupun ada yang mengatakan haram, cuman tidak sahih. Yang sahih tetap makruh. Sumaklam, maka lalu ketahuilah annahu, sesungguhnya keadaan hukum itu idakana ketika ada siapa almar'atu seorang perempuan amatun yang amat fafiha, maka itu bagi perempuan hamba sahaya atau budak perempuan aujahun adapun mempunyai beberapa pendapat hukum.
Fakola maka lalu berkata siapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i ala sohu, adapun yang paling sohe, anahu sesungguhnya hukum itu yakrumu hurum, itu yakrumu haram. Apa anda dulu melihat ilama kepada anggota badannya amat atau perempuan budak tadi, baina suratiha, antara lututnya, antara pusatnya, warubatiha, dan juga lututnya. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i, hamba saya yang budak itu tetap haram antara lutut sampai pusat menurut Imam Ar-Rafi'i, walaupun itu yang kebanyakan untuk pedoman hukum. Walau pak zaman sekarang les bebas-bebas wae, ya kan, di YouTube, di TV itu kalau udah nengokkan itu ya udah laku-laku, nah itu terserah, ya kan. Namanya manusia di dunia itu terserah, Allah bebaskan itu. Nah, Nabi cuman ngasih ajaran, aturan menurut Islam itu begitu. Kalian turut ya kalian nanti insya Allah selamat dunia akhirat. Enggak nurut ya itu nanti terserah Allah, apa diampuni apa besok disiksa, ya kan. Sampai yang siksanya itu ada yang ditombak dari alatnya, nanti tombaknya keluar dari mulut, yang ngeri-ngeri seperti itu. Ya maksudnya Nabi ngapa kok orang Islam itu dikasih aturan-aturan dalam syariatnya itu supaya besok di akhirat tidak diseperti itu kan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau pas Allah mengampuni, ya kan, ya kalau pas enggak, itu hak prerogatifnya Allah, ya kan. Itu wafima, dan di dalam segala sesuatu siwau yang selain antara lutut dan pusat itu yakrahu, hukumnya makruh. Wakila, dan dikatakan yahrumu, hukumnya haram. Apa selama sesuatu anggota badan layak bedu yang tidak nampak halatul kodok mati ketika apa ya, ladeni apa? Melayani hidangan, ngeluarin hidangan, makan, minum itu. Nah, duna berihi, selain bukan yang selain pas menghidangkan. Wakila, dan dikatakan adapun hukumnya annaha, sesungguhnya perempuan hamba saya atau budak itu kalkuroti, seperti perempuan yang merdeka, seperti perempuan biasa kita. Sumakola, lalu berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni, yang bagi selebih baiknya apa ayah fosilah, jika kau membedakan atau memisah siapa seseorang, fayuqalu, maka dikatakan anaka ingkanat, jika ada siapa alamatu perempuan hamba saya itu sauhaun, pelupa atau istilahnya itu sudah tua, falmu tamadu, maka adapun yang diambil pedoman hukum itu mah hukum kola, yang sudah berkata kepada hukum siapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, ingkanat, jika ada apa jamilatun, cantik, kabak di khawra hawari, maka seperti kabak di jawari, seperti sebagian daripada perempuan yang lainnya, aktarku, untuk meninggalkan. Artinya kalau kok orang itu sudah tua menurut Imam Ar-Rafi'i, hamba saya atau budak lo ya, bukan perempuan merdeka lo, maka itu ya boleh, ibaratnya kok antara lutut sama pusat. Cuman kalau kok masih jamilatun, masih cantik hamba saya atau budak tadi, kalau sekarang ya sudah nggak ada ya, berarti hukum ini sudah tidak terpakai lagi ya, karena sudah tidak ada budak atau hamba saya. Faswabu, maka adapun yang andaikan kok masih cantik, faswabu, maka adapun yang benar itu al-jasmu, wajib ditahrimi dengan keharamannya. Fa'ina ba'dul jawari, karena sesungguhnya sebagian daripada sekelilingnya lah bagi amat atau hamba saya atau budak perempuan tadi itu hasanun, bagus, tamun, yang sempurna. Wa ba'dul harairi, dan juga sebagian daripada perempuan-perempuan yang merdeka itu bil aksi, dengan hukum yang sebaliknya. Wal makna, dan adapun maknanya itu al muharramu, adapun yang diharamkan, alina dari untuk melihat itu al jamalu, karena cantiknya, li'anahu,
karena sesungguhnya kecantikan itu mudunatun akan mempersangkakan al-iftitanu kepada fitnah. Wallahu dan adapun Allah itu a'lamu lebih mengetahui. Jadi kemarin sudah diterangkan bahwasanya untuk perempuan yang merdeka auratnya adalah seluruh tubuh bagi yang bukan muhrimnya. Kalau muhrimnya ya berarti ya antara pusat sama lutut. Lah kok umpama kok suaminya halailnya, maka itu diperbolehkan bebas tadi, walaupun sawatani atau alat kelamin dan belakangnya itu hukumnya makruh. Nah itu kan begitu, baik itu yang tua maupun yang muda. Jangan kok kowe wis tuwa sapa to Pak sing doyan karo aku wis blek-blek kaya ngene. Ya bukan begitu. Ya justru kalau yang tua-tua itu ya harus lebih ditutup lagi. Kenapa? Ya sudah dosa, manfaatnya enggak ada. Ya kalau masih muda masih semangat juga Bang Irul nengoknya ya kan. Mantap kata Bang Irul. Lah kalau sudah ada apa? Dapat juga vitamin Bang Irul ya. Nah ini sudah tua, sudah gelebre, tidak karu-karuan ya kan. Nengoknya sudah dosa, ya kan. Bukan dapat vitamin tapi dapat formalin keracunan. Nah itu begitu maksudnya ya. Nah, walaupun kita sudah tua itu harus kita tutup. Nanti nyuntikkan malah pas sudah tua terus nggak mau nutupnya, jangan ya itu tutup ya kan. Itu kan ada hadis-hadis yang menakutkan Kang Pur ya kan. Kita perempuan itu kan nampak satu rambut 80 tahun di neraka, satu lerang rambut. Nah, itu makanya kita jaga. Nah, ya nak kok diampuni karo Allah Kang Pur, lah enggak. Umpama kok diberlakukan niat umpama besok. Lah malah repot kita kan gitu ya. Mudah-mudahan sih orang-orang muslimah ya diampuni sama Allah kan gitu. Wa amal khurratu dan adapun seorang perempuan merdeka yaitu Bang Duar ya, ingat-ingat macam itu sekiranya ndak apa ya sudah jangan ditengok gitu. Ya kok kebetulan apa lewat ya mungkin itu rezeki alhamdulillah. Ngulang itu yang bahaya. Atau apa istilah nurutin. Itu yang apa ya kan? Nutupin atau ditutupin gini tadi kata Kang Pur ya, itu ya termasuk tidak boleh ya. Penasaran ya. Ngapa kok sampai begitu? Karena dalam Al-Quran itu dikatakan wala taqrabus zina, jangan kita dekat-dekat zina, jangan sampai disalahpahami. Oh yang tidak boleh itu dekat berarti zinanya boleh, tambah kocok hukum ngono kuwi. Ya maksudnya nengok wae sesuatu hal yang kira-kira itu membangkitkan zina atau awal-awal daripada zina itu tidak boleh, apalagi kok zinanya makanya di dalam syariat itu dibahas sampai seperti ini ya. Karena tadi kalau kok Bang Duar tuh nengoknya ya kan itu nanti mudunatun iftitani akan menjadikan membangkitkan daripada fitnah. Oh kok ayu temennya mulus saya umpama ya kan. Kata begitu montok pula katanya bang, montok sih tapi ora tak pernah genduan ya. Kita Spanyol. Kita Spanyol kata Kang Pur. Kata pas genduan entahlah pokoknya begitu. Itu usahakan dihindari. Karena repot. Ya nanti Mas Gendon tengokin terus kan. Akhirnya dengan istrinya kan membandingkan, wah orang kayak bojoku lagi itu pula ya kan. Atau yang dikerjain itu istrinya yang dibayarkan yang ditengok tadi siang itu ya haram Mas, dia tidak boleh ya. Ya Mas Fitri ya. Pokoknya dihadapin itu yang pokoknya penyelamat kita dari api neraka. Apapun bagaimanapun istri kita itu diingat-ingat itu adalah sepanjang atau sebanyak atau sependek apapun itu waktunya itu termasuk penyelamat kita dari api neraka. Setidaknya sekian detik atau sekian jam atau sekian hari, sekian minggu itu ada ibaratnya tuh apa namanya
peran istri kita menyelamatkan kita dari api neraka itu. Ya setidaknya entah Kang Pur seminggu sekali atau 2 kali, ya kan. Jadi bangnya hari tuku Kang Pur. Ya kan artinya penyelamat kita dari api neraka. Makanya cerewet atau apa Kang Pur harus disabari, ngamuknya kayak apa ya disabari itu malah pahala gratis. Nah, itu. Kalau pas akur Kang Pur nak nyari pahala itu malah butuh modal. Ngejak nang warung lah, butuh bakso ini itu. Lah kalau pas cerewet kan tinggal sabar wae didengerin kan itu kan. Pahala gratis. Wallahu dan adapun Allah itu alamu lebih mengetahui. Wa amal quratu dan adapun seorang perempuan merdeka idza kanat ajuzan faya kasabati. Amal quratu adapun perempuan merdeka itu idza kanat ketika ada siapa ajuzan sudah tua renta faya maka adapun perempuan yang sudah tua renta klewer ngono kae kata Kang Pur itu hukumnya kasabati seperti perempuan muda. Hukumnya hukum melihatnya itu seperti perempuan muda, yaitu serasa didelok lah kan. pas nang delok ora? Ya. Delok pas nang delok ora? Lah piye meneh Kang nak ngono kae iki tugas Kang Kanto. Wong gelem ra gelem ya nang ngarepe. Sing ngerti prono ya ndek teko dhewe lah piye Kang ngono. Lah sak omong ngono Kang. Lah pisanan ngerti kita ora persiapan ora minta ampun karo Gusti Allah ilang wong jus dedel duwe laparan Quran ku. Lah iya Pak Lupi. Wah iya wis pokoknya itu macam mana lagi kan. Macam itu lek petotok ngarepe kita Pak. Nah coba lah. Marah kuat-kuat ya Allah ya Allah. Anda bisa diceritakan itu Kak Kamto pokoknya ngeri banget. Kak Kamto bersangkut ora. Aku liwat terus. Iya kan semacam itu. Nah itu ya. Lah semacam mana lagi kan? Padahal dia tuh Pak Lupi kalau yang belum punya istri, belum punya suami itu di sinilah. Nanti kalau sudah punya suami, lah itu di bawahnya. Itu tadi kata apa Kang Kanto tengko, lewer tengko, dulu, ora karu-karuan. Gandul. Ampuni ya Allah tugas negara, ya semono kan. Nah sampai salahnya ya Allah, aja salahno kula salah kok sing ngongkon ya ngono. Ya itu kan binal sih model ngono Pak. Ya untung saiki Kang, agar kita kalau kita datang tuh sudah kita bagi tahu, suruh pakai pakaian, alhamdulillah sudah mau kan. Ya masih ada lah si kodo yang bandel ya piye Kang. Nah, yes. Suruh ngapokan. Jadi hukumnya yang tua-tua renta walaupun sudah tengklewer enggak karu-karuan ya kan bahasanya apa namanya Mas Fikri itu alah tidak selera lagi lah umpamanya itu tetap walaupun Mas Fikri tidak selera lagi hukumnya sama dengan anakmu muda wajib ditutup auratnya bagi seorang perempuan. Lian kenapa kok begitu lian nasawata karena sesungguhnya syahwat itu latang begitu tidak ibaratnya tuh harus kok tua harus yang muda gitu. Lo kadang orang tuh aneh-aneh lah Mas Fikri. Kadang seleranya ya nengok yang sudah kelempat macam itu ya ada. Jadi repot. Makanya itu perang apa namanya hukumnya tuh begitu. Wah ya. Adapun latang begitu itu makhluk watai tempatnya senang tah macam mana itu ya asalnya bagus walaupun sudah bentuknya begitu Mas Fikri tetap kadang orang tuh yang otak yang rasu ya lucu Mas Fikri wah itu kalau mudanya dulu macam mana ya sekarang kok begitu lah kan gitu kadang kama qala al-qail likulli sakitun fil hayyi ayil qawmi la qattatun wa kulusa asadatin yauman laha saukun wallahu alam bisawab alhamdulillah.